saya melihat ada beberapa hal yang cukup menjadi perhatian serius bagi masyarakat ya, terutama dengan peran fungsi dana BOS. Peran fungsi dana BOS itu yang kayak apa? Prinsipnya BOS adalah bantuan operasional sekolah yang diberikan dari pemerintah pusat ke sekolah. Nah, fungsi dari BOS itu adalah membantu operasional sekolah, salah satunya untuk pemeliharaan, kemudian untuk pembelian ATK, kemudian untuk pembelian sarana dan prasarana, kemudian untuk jasa, contoh untuk membayar listrik, wifi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sarana prasarana, misal pembelian LCD, laptop, dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian untuk alat tulis kantor, biaya operasional sekolah. Nah itu ya. ada, iya. Kalau kita melihat dari dana BOS dengan petunjuk teknisnya itu ada beberapa kriteria yang punya kewajiban harus dilaksanakan. Itu kalau nggak salah saya nggak terlalu hafal, 8 item kalau 8 item. Ya, 8 item. Salah satunya untuk pembelian barang dan jasa, kemudian untuk pemeliharaan bangunan, kemudian untuk evaluasi, contohnya evaluasi untuk ulangan, panas dan ujian dan lain sebagainya. Kemudian untuk ATK, kemudian barang dan jasa, saya lupa. Ada 8 kalau nggak salah. 8 item ya. Kalau nggak salah hampir sama merata 8 item. Saya dengar informasi juga. Bang, kalau kita melihat usulan BOS itu diambil dari mana, Bang? Usulan BOS itu berdasarkan jumlah siswa yang ada di Dapodik. Jadi masing-masing sekolah otomatis memasukkan data siswa melalui Dapodik. Itulah jumlah siswa itulah yang menjadi pedoman pemerintah untuk menyalurkan bantuannya berdasarkan jumlah siswa. Jumlah siswa. Kalau kita bicara SMKN 1 ini berapa siswa? Siswa kurang lebih 800-an. 800 ya. Kalau per siswanya berapa? Kalau untuk SMK itu 16. 16 ya. 16. Kalau untuk SMA kalau nggak salah 1,5. 1,5 kalau untuk untuk SMA 1,5. Oh, kalau SMK untuk SMK 1,6. 1,6. Nah, itu banyak dari direktorat untuk SMK sebenarnya harusnya perbedaannya agak lumayan berbeda untuk SMA dan SMK, karena SMK 75 itu untuk praktek. Nah, itu biaya operasionalnya lebih tinggi. Namun sudah ada perbedaan walaupun selisihnya hanya 100.000 kalau tidak salah itu. Tapi juga saya dengar informasi ada bantuan BOSDA. Ya. Apa sih yang nama BOSDA itu? BOSDA, kalau BOSDA itu adalah bantuan operasional sekolah daerah. Berarti kalau yang BOS itu BOS pusat, kemudian kalau BOSDA itu dari pemerintah daerah. Ini provinsi Kalimantan Tengah. Nah, alokasi dananya itu peruntukannya sama dengan pusat atau beda, Bang? Agak berbeda, karena ada juknisnya kebetulan. Ini juknisnya salah satunya ada bantuan banyak untuk yang apa ya namanya? Aduh kok lupa ya. Apalah namanya ya? Kepengadaan. Bukan. Itu SPM. Oh, standar jadi, pelayanan. Standar pelayanan minimal. Contohnya adalah bantuan seragam. Bantuan seragam untuk siswa itu untuk yang kelas 10 saja ya. Itu ada 90.000 per orang per siswa. Nah, per siswa ya. Per siswa. Jadi peran fungsi dana BOSDA itu diarahkan kepada petunjuk untuk SPM ya, SPM. Nah, yang paling banyak penggunaannya adalah untuk membayarkan honor guru yang provinsi, jadi GTT. Jadi untuk BOSDA itu kalau dulu tahun kemarin itu belum ada BOSDA, maka GTT yang di SK-kan dari provinsi, maka pembayaran honornya dari provinsi. Nah, dengan adanya BOSDA tahun 2022 ini, maka pembayaran GTT dari provinsi itu dibayarkan melalui dana BOSDA itu. Jadi misal 1 GTT, kalau yang dulu itu digaji 2 juta per bulan, maka
kami menganggarkan juga lewat Bosda itu 1 GTT 2 juta. Jadi kayak seolah-olah dari kemarin dibayarkan dari provinsi, sekarang dibayar lewat sekolah melalui Bosda itu. Jadi anggaran GTT. tenaga kontrak itu ya, Bang? Lain, Atau honor? GTT. GTT itu apa, Bang? GTT itu guru tidak tetap. Guru tidak tetap yang di SK-kan melalui provinsi. Nah, itu kita bayar melalui Bosda ini. Apa bedanya dengan guru kontrak? Guru kontrak, kalau guru kontrak yang P3 P3K itu adalah itu ASN itu terdiri dari 2, yaitu 1 PNS, yang kedua adalah guru kontrak. Nah, guru kontrak P3K itu masuk ASN. Nah, kalau pembiayaannya itu apa masuk Bosda atau masuk dana bos pusat? Yang mana, Pak? Yang guru kontrak. Ya. Guru kontrak itu sudah ASN. Sudah sudah pegawai tetap ya? Iya, pegawai tetap. Gaji? Gaji dari pusat. Jadi sudah terbayarkan gitu loh. Jadi dia tidak menggunakan dana bos? Bukan begitu. Iya. Tapi hampir semua sekolah gitu, Bang? Semua sekolah. Semua sekolah gitu. Iya. Kalau P3K itu bahasanya mungkin dulu PNS lah. Nah, sekarang tidak ada PNS, maka dijadikan P3K itu. P3K ya. P3K. Dengan perjanjian kerja. Sini siapa yang menandatangani P3K seluruh Kobar ini? Ketuanya siapa? Saya nggak ngerti ya kalau yang itu ya. Kalau kami ada 6 kemarin dapat. 6 guru. 6 guru. 6 guru dari Muhammadiyah 1, dari SMK BIM itu 3, dari SMK Harapan 2. Jadi ada 6. Ada 6 ya. 6 iya. Mungkin sedikit harapannya, Bang, dengan adanya penggunaan bos dan ini tutup tahun, sebagaimana pengusulan ke depan di tahun 2023. Harapannya dari pemerintah pusat bisa menambah alokasi dananya lagi, karena kalau dari penelitian beberapa pakar bahwasanya untuk bos itu paling tidak minimal sekitar 3,5 ketika per siswa per tahun. Kalau sini berapa miliar, Bang? 1,4 1,4 ya. Sekitar itu. Berarti terbesar ya di sini. Mungkin SMA 2 mungkin. Saya enggak terlalu. SMA 2 atau Akuma ya? SMA. Atau mungkin di sini. Ya enggak karena kami enggak melihat. Hanya kami intinya kalau kami sesuai dengan petunjuknya, kami bekerja dengan tim. Ada ketuanya, ada anggota, kemudian ada bendahara, ada penanggung jawab sesuai dengan SK kita rapatkan. Ini anggarannya ini untuk jadi sesuai arkas lah. Untuk tahun ini sesuai arkas, jadi anggaran rencana kegiatan sekolah. Jadi itu. Jadi dengan adanya tudingan yang narasumber yang saya perdengarkan tadi adanya terkait dengan penggunaan banyak diduga korup, itu bagaimana tanggapan kepala sekolah? Kalau kami tidak bisa menjat kayak gitu, karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk akuntabel. Ya, penggunaan ini contoh kecil untuk peningkatan SDM, misal peningkatan SDM guru, maka kami kayak Askom minimal tiap tahun kami 50 juta untuk meningkatan hanya untuk asesor saja, untuk asesor. Lah karena kami punya LSP. Nah, karena LSP, harapan dengan LSP ini anak-anak itu bisa bermanfaat setelah lulus. Jadi saya misalkan untuk di SMK 1 misal saya jurusan akuntansi, maka kalau ada LSP dia bisa mengambil spesialnya. Contoh umpamanya saya kalau kuliah jurusan psikologi, saya ngambil psikolog atau psikiater. Nah, di SMK 1 salah satunya setelah nanti kelas 3 maka ada ujian LSP. Nah, itu mengambil. Nah, itu misal jurusan arsitek. Sedikit Bang, saya lihat untuk mempersingkat waktu kita. Dana bos ini hampir sama nggak dengan swasta dalam aliran dana yang dikeluarkan? Sama. Swasta maupun negeri semua sama. Semua dapat dana bos. Sama. Hanya saja penggunaannya besarannya sama. Besarannya sama, jenisnya sama, hanya mungkin
Untuk yang swasta saya tidak terlalu paham, mungkin itu dana hibah atau bagaimana, kami nggak terlalu memahami karena di luar jalur kami. Ya, nanti tidak artinya mau- dalam konteks untuk yang dikucurkan dan anggaran BOS itu hampir besarannya sama. besarannya sama. Besaran Setahu sama. saya sama, setiap siswa Nilaiannya, sama. Nilainya sama. Nilainya sama per siswa. BOS itu boleh nggak digunakan untuk pembangunan sekolah? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi untuk merehab, kalau merehab boleh. Merehab boleh. Merehab kalau umpamanya kami mau membangun kamar mandi itu nggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau untuk rehab boleh. Bocor kamar mandi Boleh. 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 Oh. Boleh itu. Setahu saya gitu ya. Oke. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala Sekolah SMKN 1 terkait dengan peran fungsi dana BOS yang mereka laksanakan. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Ya.